Halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali dengan saya, Warsoma Johan, guru matematika Pangbageurna Sebandung Raya. Selamat menikmati video-video yang saya upload. Terima kasih. Pada video ini akan kita bahas teknik pengintegralan parsial. Nah, teknik pengintegralan parsial ini asal-usulnya adalah dari penurunan perkalian dua buah fungsi. Coba kita perhatikan. Misalkan U ini fungsi X dan V juga fungsi X. Turunan dari U kali V terhadap X itu adalah rumusnya ini. Ini udah kita pelajari waktu mempelajari turunannya. Nah, dx-nya saya bawa ke belakang, ke kanan, maksudnya. Ini menjadi ini. Kemudian kedua ruas kita integralkan. Integral dari DUV adalah UV sendiri. Sedangkan integral ini baru kita simbolkan di sini. Nah, dari sini kemudian kita susun integral UV aksen dx ini sama dengan UV dikurangi integral ini. Nah, ini adalah rumus pengintegralan parsial. Oke, jadi dalam penentuan integral parsial itu kita harus membagi fungsi yang diintegralkannya menjadi U dan V aksen. Untuk jelasnya nanti kita bahas pada soal-soalnya. Nah, selain ditulis dalam rumus seperti ini, pengintegralan parsial juga populer ditulis dalam bentuk seperti ini. Kenapa bisa seperti ini? Coba kita perhatikan. Ini. V aksen adalah dV dx. Dengan demikian, V aksen dx bisa saya tulis sebagai dV. Demikian juga untuk yang U aksen dx bisa saya tulis sebagai du. Sehingga ini V aksen dx ditulis sebagai dV. Kemudian U aksen dx dengan cara yang sama seperti ini bisa ditulis sebagai du. Nah, rumusnya mau yang mana dipakai terserah. Kalau yang kiri itu penulisannya lebih panjang, yang kanan lebih pendek. Tapi maknanya sama saja. Untuk memahami penggunaan rumus integral parsial yang ini, ataupun yang kanannya, yang sebenarnya sama saja, kita akan lihat beberapa contoh soal berikut ini. Nah, yang pertama dulu, integral X kali cos X dx. Nah, kalau kita mau menggunakan rumus yang kiri, maka fungsi yang ada di sini yang mau diintegralkan harus kita pecah dua menjadi U dan V aksen. Mana yang U, mana yang V aksen, itu kita yang menentukan. Nah, cuma kalau salah menentukannya, kadang-kadang tersesat. Integralnya nggak ketemu. Nah, kalau seperti itu nanti kita tukar. Mana yang U, mana yang V aksen. Coba kita lihat dulu. Nah, ini. Ini saya ambil U-nya X. V aksennya cos X. Oke, U-nya ini. V aksennya ini. Setelah itu, kita hitung. Kita tentukan temannya. Temannya maksudnya, kalau ini fungsi U, kita hitung turunannya. Sedangkan untuk yang V aksen, temannya itu adalah anti turunannya yang saya namakan teman.
Jadi dari U dihitung turunannya. Kalau yang V aksen, dicari anti turunannya. Ya. Jadi anti turunan dari cos adalah sin, karena kalau sin diturunkan jadi cos. Oh, ini diturunkan jelas ya. Nah, maka kita lihat kembali rumusnya. Integral ini berubah menjadi U kali V tanpa integral. Coba kita lihat sepotong dulu. Sini. U kali V jadi X kali sin X. Dikurangi apa? U aksen V. U aksen V. Ya, kita lihat. U aksen kali V. 1 kali sin X dx. Nah, kalau saya mengingatnya gini. Yang ruas kanan itu ini. Kali ini dikurangi integral ini kali ini. Gitu ya. Oke. Nah, ini dengan mudah sekarang dihitung menjadi ini. Oke. Kita bahas juga cara yang kedua ya. Cara yang kedua, lihat lagi rumusnya. Ini. Kita harus menuliskan integral semula sebagai U dan turunan dari sebuah fungsi. Jadi kalau di sini U-nya X, ini harus ditulis turunan dari apa? Cos X dx tuh. Turunan dari sin X ya. Oke, jadi pada cara yang kedua ini U-nya tetap, yang ini turunan dari sin X. Nah, hasil integralnya langsung gini. U kali V ini dikurangi yang ini diturunkan, yang ini yang desin dicari anti turunannya ya jadi sin ya. Desin asalnya sin. Jadi X-nya diturunkan 1 kali ini. Fungsi yang di sini. dv, jadi V-nya di sini. dx ya. Dan ini kita hitung menjadi ini. Oke, itu adalah contoh yang pertama. Oke, kita akan bahas lagi contoh berikutnya. Nah, untuk contoh-contoh yang berikutnya itu akan dikerjakan mengikuti pola rumus yang kanan karena menulisnya lebih pendek. Nah, kita lihat sekarang soal yang B, integral ini. Ini akan saya kerjakan manual saja supaya lebih jelas. Ini sudah disiapkan. Soal yang B adalah ini. Dan ini rumus integral parsialnya. Oke, untuk ini maka kita harus memandang integralnya sebagai U dan yang ini dv gitu ya. Sesuai ini. Nah, ini sama dengan lihat UV. Jadi ln X dikalikan V-nya itu si X ya. Dengan batas integralnya 1, 2. Yang ini nggak ada integralnya lagi. Dikurangi integral 1 sampai 2. Ini. Nah, yang ini ngingatnya gini. Yang ln X diturunkan, si U itu diturunkan jadi 1/X. Yang ini V-nya diambil. Tambahkan dx. Gitu ya. Mengingatnya gitu. Ini nulisnya terbalik. Ini yang V, itu ini V-nya. Ini V-nya. Kemudian DU-nya, DU tuh berarti yang U diturunkan. 1/X dx gitu ya. Nah, tapi kita mengingatnya demikian aja. Yang U diturunkan, yang ini V-nya disalin, tambahkan dx. Itu untuk mengingatnya. Oke, ini menjadi
saya tulis sebagai X ln X dengan batasnya 1 sampai 2 dikurangi, ini hanya integral dx aja. Integral dx adalah X gitu ya. Dengan batasnya 1, 2. Tinggal dihitung saja sama dengan 2 ln 2 dikurangi 1 ln 1 dikurangi yang bagian ini. Saya kurung aja dulu supaya nggak keliru tanda. X-nya ganti dengan 2 dikurangi 1. Sama dengan 2 ln 2. Ln 1 adalah 0. Jadi ini 2 kurangi 1. 1 min 1 gitu ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan bahas soal yang C ya. Oke, ini sudah saya siapkan di OneNote-nya. Coba kembali kita akan gunakan rumus yang ini. Jadi ini saya pandang ini sebagai U-nya, yang ini sebagai dV ya. Ini integralnya menjadi U kali V. Jadi sin min 1x dikalikan V-nya itu X. Ini ya. Ini kan dV, jadi V-nya itu X ya. Dikurangi integral. Nah, nggak usah lihat yang ini, tapi ikuti pola saya. Yaitu ini diturunkan menjadi apa? 1 per akar 1 min X kuadrat dikalikan V-nya. V-nya itu X dx. Gitu ya. Oke. Nah, untuk mengerjakan soal yang ini, saya substitusi aja P gitu ya, sama dengan 1 min X kuadrat. dP-nya saya punya min 2X dx. Nah, faktor X dx ini ada. Jadi kalau mau lebih disederhanakan, saya tulis X dx itu menjadi min setengah dP itu ya. Setengahnya dikedepankan, minnya ditaruh di atas saja. Oke, sehingga ini menjadi, yang ini udah selesai, disalin aja. X-nya saya taruh di depan. Dikurangi X dx-nya min setengah dP. Jadi ini min setengah dP, min setengahnya saya kedepankan jadi plus setengah ya. Karena ini ada min, ini min setengah dP X dx ya. Integral 1 per akar P dP. Ya. Dan ini menjadi X sin min 1X, nggak dirubah, setengah, ini P pangkat setengah. Integral P pangkat, min setengah. dP adalah naik pangkatnya 1. Itu integralnya menjadi P pangkat setengah kali 1 per di depannya setengah ya. Gitu. Oke, jadi 1 per setengah kali P pangkat setengah ditambah tentunya konstanta. Oke, ini menjadi disederhanakan saja sin min 1X setengah, ini kali itu habis, jadi ini dan ini habis ya. Tinggal P pangkat setengah. Tambah C. Kembalikan P-nya ke awal. Sama dengan X sin min 1X ditambah ini
akar, pangkat setengahnya tulis akar, P-nya ini didapat dari sini, 1 min X kuadrat ditambah C. Nah, itu contoh yang C. Oke, berikutnya kita akan bahas soal yang D ini. Nah, saya akan tulis di OneNote solusinya sambil dijelaskan. Oke, kembali kita akan gunakan rumus ini ya. Nah, di sini mana yang U, mana yang DV gitu ya. Jadi kita harus membentuk menjadi dua bagian dulu. Nah, ini saya akan ambil U-nya itu X kuadrat. Sisanya harus jadi DV. Ini harus jadi D dari sesuatu. Nah, sin X itu turunan dari min cos. Jadi D dari min cos. Gitu ya. Turunan dari min cos adalah sin. Kemudian kita terapkan rumus integral parsialnya. Ini U, ini tadi V ya. Ini U. Ini menjadi sama dengan U kali V kali min cos X dikurangi integral yang U diturunkan jadi 2X dikali V-nya min cos X dx gitu ya. Oke. Nah, saya susun dulu sedikit, sederhanakan. Ini menjadi min X kuadrat cos X. Ini ada min, dengan min di depannya jadi tambah integral 2X cos X dx. Nah, ini bagian ini belum bisa kita integralkan. Kita gunakan integral parsial lagi. Jadi min X kuadrat cos X ini ditambah yang ini saya tulis dalam kurung besar. Nah, ini harus ditulis sebagai U dan DV lagi. Mana yang U, mana yang DV? Saya sekarang mau ngambil U-nya yang cos X. Cos X-nya sebagai U. Yang ini dengan dx dirangkai jadi turunan dari X kuadrat gitu ya. Turunan dari X kuadrat adalah 2X dx gitu ya. Oke. Terapkan lagi rumus integral parsialnya. Ini menjadi U kali V, yaitu cos X kali X kuadrat, min integral yang U diturunkan, cos diturunkan jadi min sin. Kemudian V-nya disalin saja. Dx. V-nya ini ya, ini V-nya, ini U-nya. Oke, jadi yang U kembali diturunkan, yang V disalin aja. Nah, ini ada faktor yang habis. Jadi yang tertinggal adalah ini min jadi plus. Integral X kuadrat sin X dx. Loh. Ini balik lagi bentuknya. Kalau yang atas saya salin juga ke bawah. X kuadrat sin X dx. Tentu saja ini sama gitu ya. Kucing sama dengan kucing. Tetapi hasil integralnya belum ada. Jadi bagaimana? Metode ini gagal. Ya, gagal. Jadi bagaimana memperbaikinya? Kita coba dengan cara yang lain.
Nah, cara yang lainnya itu, ya ini tetap harus pakai integral parsial ya. Jadi, saya awalnya akan sama saja. Oke, ini dihapus dulu. Saya akan sampai sini, saya akan sama aja. Jadi ini akan saya salin. Ini sampai sini. Kita paste di sini ya. Itu udah dikerjakan tadi di atas. Nah, sampai sini saya sekarang yang ini saya akan menukar U dan V aksennya. Kalau di sini U-nya cos X, dV-nya ini. Sekarang ditukar. Yang ini yang sebagai U-nya, ini harus dituliskan sebagai dV. Oke, jadi misalin dulu, ini sih udah nggak ada integralnya. Nah, yang ini sebagai U-nya, ini sebagai U, yang ini harus sebagai dV. Jadi, D dari cos ini adalah turunan dari sin X ya. D sin X gitu. Lanjut, kita terapkan lagi integral parsial terhadap suku yang sebelah kanan. Menjadi ini U, ini tadi V-nya. Menjadi U kali V, 2X kali sin X, min integral yang U diturunkan 2X jadi 2. Kemudian ini disalin V-nya. Sin X dx. Nah, lanjut hitung. 2X sin X. Ini udah mudah. Min. Sin itu asalnya dari turunan cos ya. Min cos. Jadi plus 2 cos X. Karena cos diturunkan jadi min sin. Tambah konstanta. Selesai. Integral semula menjadi ini. Jadi kalau kita keliru menentukan mana yang U, mana yang dV, kadang-kadang gagal. Kalau gagal, dicoba sebaliknya. Ya, U dan dV-nya ditukar. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor E. Oke, ini juga udah saya siapkan di OneNote-nya. Udah saya salin. Coba kita lihat lagi. Kembali kita akan gunakan rumus yang ini ya, karena penulisannya lebih pendek. Oke. Ini harus kita pecah seluruh ini menjadi U kali dV gitu ya. Nah, ini yang mana yang U, mana yang dV? Terserah. Yang ini kalau terbalik pun akan keluar jawabannya. Jadi U dan dV-nya bisa yang mana aja. Nah, ini saya akan U-nya E pangkat X. Sisanya harus ditulis sebagai dV. Nah, bagian ini sin X dx itu turunan dari sin itu turunan dari min cos. Gitu ya. Terapkan rumus integral parsialnya. Ini tadi U, yang ini adalah V. UV E pangkat X kali, kali min cos X dikurangi integral U-nya diturunkan, E pangkat X diturunkan tetap E pangkat X kali V-nya min cos X dx. Ini saya sederhanakan dulu. Ini menjadi min E pangkat X cos X. Ini min, ada min lagi, jadi plus ya. Integral E pangkat X cos X dx.
terapkan lagi integral parsial terhadap ini. Jadi kadang-kadang diterapkannya 2 kali. Gitu ya. Yang ini sih sudah selesai. Tambah. Kembali ini harus dituliskan sebagai ini UdV. Saya tulis ini U-nya yang E pangkat X lagi. Ini dV. Cos X dx adalah cos X turunan dari sin X. Gitu ya. Terapkan lagi integral parsialnya terhadap suku yang kedua di ruas kanan. UV gitu ya. Pangkat X sin X dikurangi integral yang U-nya ini diturunkan, E pangkat X diturunkan tetap E pangkat X kali V-nya. Kita lihat ini bentuknya. Bentuknya muncul faktor integral yang sama. Kebetulan ini tandanya minus. Jadi bagian yang ini saya pindahkan ke ruas kiri. Menjadi 2 kali integral E pangkat X sin X dx gitu ya. Kenapa 2? Karena ini integral semula dan ini sama. Kalau dikekanankan menjadi 2 kali integral ini. Sama dengan min E pangkat X cos X ditambah E pangkat X sin X. Dengan demikian, soal semula ini yang mau dihitung tinggal dibagi 2. Min setengah E pangkat X cos X ditambah setengah E pangkat X sin X. Gitu ya. Jangan lupa tambah konstanta. Baik, begitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal yang F, yaitu integral sekant pangkat 3x dx. Oke, ini sudah saya siapkan di sini. Nah, coba kita kerjakan. Oke, dari sini ini. Nah, ini kembali kita harus membagi yang satu U, sisanya dV. Gimana ini membaginya? Nah, ini perlu sedikit ide ya. Idenya saya tuliskan ini sebagai sekant X kali sekant kuadrat X dx. Kenapa idenya seperti ini? Karena sekant kuadrat ini turunan dari tangen. Jadi ini bisa kita lanjut menjadi integral sekant X. Ini turunan dari tangen X. Ya. Oke. Nah, selanjutnya ini udah berbentuk UdV. Ya, ini. Terapkan integral parsial menjadi U kali V. Dikurangi integral U-nya diturunkan, sekannya diturunkan. Sekan menjadi sekan X tangen X dikali V-nya. V-nya ini. Kali tangen X dx. Gitu. Atau saya sederhanakan dulu. Kali tangen X min integral sekan X tangen kuadrat X dx. Nah, bagaimana sekarang menyelesaikan integral dari ini? Coba untuk itu kita di pengintegralan fungsi trigonometri sudah mempelajari teknik menghitung tangen pangkat N kali sekan pangkat M.
saya buka kembali ya yang pernah dibahas di pengintegralan fungsi rasional. Kita lihat, yang ini, bentuk ini. Itu substitusinya sudah jelas kalau pangkat sekannya genap. Di soal kita lihat, oh pangkat sekannya ganjil, pangkat 1. Nggak bisa. Jadi yang ini nggak bisa diterapkan. Jadi yang kedua, kalau pangkat tangannya ganjil, metodenya udah baku juga ini. Nah, kita lihat pangkat tangannya. Pangkat tangannya di sini genap, nggak ganjil. Jadi kita nggak bisa menggunakan yang ini ataupun yang ini. Ya, substitusi untuk fungsi trigonometri. Nah, untuk itu bagaimana ini? Nah, untuk itu akalnya semua kita ubah dalam sekan dulu. Ini yang ruas ini. Jadi ini saya lanjutkan menjadi sekan X. Tangan X dikurangi sekan X. Tangan kuadratnya menjadi sekan kuadrat X min 1 gitu ya. Oke. Nah, lanjut hitung. Tangan X dikurangi ini sekan kali sekan kuadrat menjadi sekan pangkat 3X. Min 1 jadi plus integral sekan X dx. Nah, ini ketemu karena ini dikedepankan menjadi, ini saya salin dulu soal semula. Ini saya pindah ruaskan ke depan menjadi 2 kali ini. Integral sekan kita udah punya, yaitu ln sekan mutlak sekan tambah tangen. Jadi ini pindah dulu 2 sekan pangkat 3x dx sama dengan sekan x tangen x ditambah ini hasilnya adalah ln sekan x ditambah tangen x. Itu ya, mau tambah C di sini boleh tambah C sehingga integral sekan pangkat 3x dx sama dengan setengah sekan x tangen x ditambah setengah ln mutlak sekan x ditambah tangen x ditambah C per 2. C per 2 saya sebut aja D, itu konstanta baru. Dengan D itu sama dengan C per 2 gitu ya. Karena ini semua ruas dibagi 2. Oke, ini adalah hasil integralnya. Jadi di sini perlu ide ya. Pertama memecah ini. Kedua, ini bukan bentuk yang udah dikenal di substitusi trigonometri. Jadi ini perlu akal lagi, diubah semuanya dalam sekan. Soal terakhir sebagai contoh yang akan saya bahas adalah yang G, sedangkan nanti yang H, I, J itu tidak akan kita bahas. Kalian coba sendiri, ini udah terlalu rumit bentuknya ya. Coba yang G udah saya siapkan. Di sini kita akan menghitung integral ini. Nah, kalau kita perhatikan integral ini, sekannya pangkat ganjil, tangannya genap. Coba kita lihat ke substitusi trigonometri yang udah pernah dibahas. Ini sekan pangkat ganjil ya. Mana tadi?
sekannya pangkat ganjil. Sehingga tidak bisa pakai metode yang ini, karena ini sekannya harus genap. Kemudian di soal kita, tangannya genap. Kita lihat. Ini tadi nggak bisa karena sekannya nggak ganjil. Tangannya genap. Nggak bisa juga pakai yang ini. Karena metode yang ini untuk tangan yang pangkatnya ganjil. Jadi kita nggak bisa pakai yang substitusi trigonometri yang udah dibahas di depan. Nah, untuk itu jadi nanti akan digunakan integral parsial. Caranya seperti soal sebelumnya, ini kita ubah dulu semuanya ke dalam bentuk sekan ya. Jadi ini menjadi sama dengan apa? Tangan kuadrat itu sekan kuadrat X min 1 sekan pangkat 3X dx gitu ya. Oke, kita kalikan 1 per 1 menjadi sekan pangkat 5X dx dikurangi sekan pangkat 3X dx. Nah, bagian yang ini sudah dikerjakan di soal yang F, soal sebelumnya. Jadi hasil integralnya bisa dilihat di soal sebelumnya. Tinggal kita sekarang menghitung yang integral sekan pangkat 5. Jadi yang ini ya, ini belum. Yang ini sudah. Soal yang F gitu ya. Jadi kita akan menghitung sekarang sekan pangkat 5X dx. Nah, akalnya kembali kita pecah ini menjadi dicomot sekan kuadrat X dx. Kenapa? Karena ini adalah turunan dari tangan. Sekan pangkat 3X D dari tangan. Gitu ya. Oke, ini udah berbentuk UDV seperti rumus ini. Saya bawa ke sini rumusnya. Terapkan integral parsial UV. Ini U, V-nya yang ini ya. UV menjadi sekan pangkat 3X kali tangan X dikurangi integral sekan pangkat 3 kita turunkan. Ya. Pakai aturan rantai menjadi 3 sekan kuadrat X kali turunan sekannya. Kali sekan X kali tangan X. Ini adalah turunan dari sekan. Gitu ya, pakai rumus ini. U pangkat 3 itu turunannya adalah 3U kuadrat kali U aksen. Nih, 3 sekan kuadrat dikalikan turunan sekan itu sekan tangan. Oke. Ini saya hapus lagi karena tempatnya sempit. Kali V-nya. V-nya tangan X dx. Ini kita susun dulu menjadi sekan pangkat 3X tangan X dikurangi 3 sekan pangkat 3X tangan kuadrat X dx ya. Nah, kembali ini pangkat sekannya nggak genap, pangkat tangannya nggak ganjil, nggak bisa pakai substitusi trigonometri yang di depan. Kembali ini kita buat jadi sekan semua. Sekan pangkat 3X tangan X min 3 ini
sekan pangkat 3x, tangennya menjadi sekan kuadrat x min 1. Kita kalikan 1 per 1. Sekan pangkat 3x tangen x min 3 integral sekan pangkat 5x dx min jadi plus 3 integralnya sekan pangkat 3x dx. Nah, yang ini bisa kita kedepankan menjadi, ini yang atas saya tulis dulu, sekan pangkat 5x dx. Ditambah 3 menjadi 4 sekan pangkat 5x dx. Ada integralnya ya. 4, atau lebih tepat gini, 4 integral ini sama dengan sekan pangkat 3x tangen x ditambah 3 integral sekan pangkat 3x dx. Oke, jadi sekan pangkat 5x dx. Kembali ini kita kan sudah hitung lihat soal sebelumnya. Lihat soal, ini soal yang mana? Ini soal G, soal sebelumnya soal F ya. Udah ada hasilnya. Ini 1/4 kali sekan pangkat 3x tangen x ditambah 3 integral sekan pangkat 3x dx. Nah, ini udah dihitung di soal F. Jadi dengan demikian kalau saya gabungkan ke yang awal, ini integral ini saya crop ulang. Yang integral ini coba tulis lagi di sini. Itu sama dengan tadi ini integral sekan pangkat 5, yaitu tak lain adalah ini ya, 1/4 sekan pangkat 3x tangen x ditambah 3 integral sekan kuadrat x dx. Tadi di atas masih ada embel-embelnya min integral sekan pangkat 3x. Min integral sekan pangkat 3x dx. Begitu. Harus. Oh ya, udah betul ya. Ini. Nah, ini sudah ada hasilnya. Ini udah ada hasilnya. Lihat soal F. Maka integralnya yang ini bisa diselesaikan. Itu ya. Ini pangkat 3 ya. Ini pangkat 3. Oke, cukup panjang ya. Dan ini mengakhiri kita membahas soal-soal integral parsial. Pengintegralan parsial.